di sini aja. Hah? Jauh tuh. Ya ampun, kan saya bilang di sini aja kan tahu. Ini aja bisa. Sini kan bisa nggak tolong Asep? Asep itu. Ah ya. Panggil aja Jasmine-nya. Dia masih di mana? Tuh udah ke sana Bu, kasihan. Ke GKU. Tugasnya udah di GKU, biarin aja. Kalau udah ngeprint sudah biarin. Daripada balik ke sini nanti ngeprint. Padahal saya bilang tadi di sini nggak dengar ya. Oke, map penilaiannya udah dikasihkan ke Pak Agus Yodi. Oke, satu aja cukup ya Hanki ya. Ya, itu Wira dan Raymond. Oke. Yang mana yang Wira, yang mana Raymond kasih tahu nanti ya. Oh, oke. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus Yodi. Jadi ini ada 4 mahasiswa berturut-turut berdua. Mereka akan membawakan topik yang sama sebenarnya Pak Agus, tema asuransi gempa bumi menggunakan Inland Stable untuk earthquake ya. Ini harus disampaikan sebenarnya untuk earthquake ya. Nah, ini kalau grup ini Raymond Saragi 108-20-40 dan Wira Pandu Ramadhani 108-20-02. Silakan nanti kalian berturut-turut siapa duluan. Selamat pagi buat Bu Duma dan Pak Agus dan juga teman-teman yang hadir. Perkenalkan saya Raymond Saragi dan teman saya Wira Pandu Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir 1 kami, yaitu skema reasuransi gempa bumi dengan menggunakan event loss table. Untuk outline pada presentasi kami pada hari ini, yang pertama kami memulai dengan pendahuluan, selanjutnya mengenai tentang CAP model dan modul-modulnya, dan yang terakhir adalah rencana kerja selanjutnya. Mulai dari terlebih dahulu, jadi ada latar belakang kenapa kami tertarik kepada topik ini untuk tugas akhir Pak 1 kami. Untuk dari saya sendiri, dari kelas model linear dulu, Bu Duma pernah sempat menyinggung mengenai asuransi gempa. Dan mulai dari situ saya juga udah mulai menarik seperti itu. Kemudian makanya kemarin juga sempat ikut workshop yang diselenggarakan oleh Bu Duma juga pada tanggal 23 Duma dan tim pada tanggal 23 September 2023. Nah, itu juga membahas yang mengolah data mentah gempanya untuk memilih sampai pokoknya itu dari situ saya juga ada tambah tertarik mengenai topik ini. Nah, gempa bumi sendiri yaitu guncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik yang menyusun lapisan bumi. Indonesia sendiri juga terletak di atas 4 lempeng besar sehingga menimbulkan potensi yang besar untuk terjadinya gempa, terutama gempa tektonik. Kementerian Keuangan juga pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebesar 7,56 triliun rupiah kerugian yang terjadi akibat gempa bumi sendiri. Ada juga pastinya juga karena terjadinya gempa bumi akan banyak terjadi klaim yang terjadi di asuransi, makanya perhitungan risiko sangatlah perlu dilakukan. Adapun tujuan dari tugas akhir pertama ini yaitu yang pertama menentukan distribusi untuk mengonstruksi event loss table atau ELT kerugian suatu properti di suatu daerah, kemudian menentukan ukuran risiko value at risk dan tail value at risk dari distribusi yang mengonstruksi ELT yang diberikan, kemudian yang terakhir dapat menentukan premi reasuransi excess of loss dengan retensi optimal dengan meminimumkan value at risk yang akan dilakukan pada tugas akhir 2 nanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu CAP model. Jadi, CAP model itu merupakan suatu mekanisme untuk meminimalisir risiko kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi itu sendiri atas kejadian kejadian katastrof atau bencana alam dari gempa bumi melalui alternatif komponen-komponen atau modul yang ada pada model katastrof gempa bumi itu sendiri. Nah, jadi CAP model itu secara garis besar memiliki 4 modul.
modul yang pertama itu adalah hazard modul. Hazard modul di sini kita melihat karakteristik atau mengidentifikasi karakteristik dari si bencana alam yaitu gempa bumi yang akan dianalisis. Nah, yang kedua itu inventory modul. Di inventory modul kita mengumpulkan data-data karakteristik dari si properti atas risiko-risiko yang diasuransikan atau exposures yang mungkin terdampak oleh bencana alam atau gempa bumi. Yang ketiga adalah vulnerability modul. Vulnerability modul yaitu di sini kita membuat kurva vulnerability berdasarkan hasil yang dari inventory modul dan juga analisis terhadap termasuk contohnya lokasi, jenis bangunan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah loss modul. Loss modul di sini kita menguantifikasikan risiko kerugian keuangan akibat terhadap properti akibat kejadian gempa. Kita masuk ke modul pertama dari earthquake catastrophic model. Yaitu yang pertama ada hazard module. Nah, jadi sebelumnya akan dijelaskan dulu bahwa gempa bumi berdasarkan seismologinya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada foreshock, main shock, dan aftershock. Foreshock itu gempa yang terjadi sebelum gempa main shock dan biasa kekuatannya lebih kecil dibandingkan main shock. Kemudian ada gempa main shock yaitu gempa utama pada suatu rangkaian gempa, di mana kekuatannya biasanya lebih besar dibandingkan foreshock atau main shock atau aftershock. Kemudian yang ketiga ada gempa aftershock yaitu gempa setelah main shock, kekuatannya juga lebih kecil daripada main shock. Nah, jadi untuk seismic clustering sendiri itu tujuannya untuk memisahkan mana gempa yang dependent maupun gempa yang independent. Gempa yang dependent itu tadi dari ini saya yaitu gempa foreshock dan gempa aftershock, yaitu tergantung pada gempa main shock-nya. Nah, jadi yang digunakan metodenya yaitu namanya window method. Nah, jadi akan mengidentifikasi jarak waktu dan jarak antara dua kejadian gempa. Jadi misalkan MI dengan I 1 hingga N, nyatakan momen magnitud gempa ke I. Yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, jadi M1 lebih besar sama dengan M2 hingga lebih besar sama dengan MN. Kemudian definisikan TMI dan DMI, di mana TMI menyatakan selang waktu dalam satuan hari dan DMI menyatakan selang jarak dalam satuan kilometer antara dua gempa bumi. Menurut Gamow tahun 1974 dan Van Steenhout 2012, nilai TMI dan DMI dapat diaproksimasikan menggunakan persamaan tersebut dan persamaan 1A dan 1B. Untuk persamaan 1A adalah nilai aproksimasi dari TMI ada terdapat untuk magnitud lebih besar sama dengan 6,5 dan magnitud yang lebih kecil dari 6,5, dan persamaan 1B menyatakan aproksimasi untuk nilai DMI. Nah, untuk gempa dengan momen magnitud M, jika suatu gempa pada waktu gempa ke I plus K dikatakan bukan gempa main shock jika yang pertama waktu antara kejadian gempa I dan gempa I plus K kurang dari TMI, dan yang kedua jika jarak kejadian gempa bumi ke I dan gempa bumi ke I plus K kurang dari DMI. Kemudian ada hukum Gutenberg-Richter. Distribusi ukuran gempa didistribusikan menggunakan frekuensi dan magnitud gempa bumi dengan dinyatakan persamaan Gutenberg-Richter tahun 1941, yaitu sebagai berikut pada persamaan 2. Dengan NM adalah banyak gempa bumi bermagnitud lebih besar atau sama dengan M, dan A merupakan seismic productivity, dan B adalah hubungan gempa bumi yang besar dan dengan gempa bumi yang berukuran kecil menurut kajian 2002. Akan didefinisikan juga magnitud minimum yang disebut completeness threshold yang dianotasikan dengan MT. Maka persamaan yang nomor 2 tadi dapat ditulis kembali menjadi persamaan nomor 3 yaitu sebagai berikut. Dengan MT itu threshold yang tadi di mana M lebih besar sama dengan MT. Kemudian untuk AT-nya itu adalah logaritma dari earthquake productivity yang tadi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa momen magnitudo itu mengikuti distribusi generasi Pareto. Kita definisikan MW yang merupakan momen magnitudo gempa bumi dan kubah acak Z yaitu scalar seismic moment dalam satuan Newton-meter. Berdasarkan paper dari si Kagan, hubungan MW dan Z itu dapat ditulis dalam persamaan nomor 3. Apabila persamaan nomor 3 ini kita substitusikan ke persamaan Gutenberg-Richter yang tadi, maka muncul persamaan ke 5 dengan beta itu 2b/3. Nah, selanjutnya kita tertarik untuk melihat bagaimana distribusi dari MW yang lebih besar daripada M diketahui MW lebih besar dari si MT. Nah, makanya kita menggunakan hukum peluang total, menggunakan persamaan peluang bersyarat, maka kita mendapatkan persamaan ke-6. Nah, di sini dengan memisalkan si kubah acak yang bersyarat itu si Z, yaitu si XZ yang ada persamaan yang berada di persamaan ke-6 itu adalah fungsi kesintasan atau survival dari kubah acak Z untuk gempa bumi dengan momen magnitudo yang disebutkan di layar. Dan juga kita akan mencari bagaimana fungsi kepadatan peluang dengan mencari turunan pertama dari 1 minus fungsi kesintasannya yang ada pada persamaan 7. Nah, jika kita lihat pada persamaan 7 ini, kita bisa mencocokkan dengan fungsi kepadatan peluang generasi Pareto dengan kita lihat bahwa parameter shape-nya itu adalah beta dan scale-nya itu adalah ZT, sehingga terdapat berdasarkan paper dari Tampu Bolon et al. Tahun 2020, muncul hipotesis bahwa si momen magnitudo itu mengikuti distribusi generasi Pareto. Nah, karena kita sudah menjelaskan tadi seputar tentang generasi Pareto secara garis besar, nah di sini kita akan menjelaskan yang lebih detail. Fungsi generasi Pareto itu di fungsi distribusinya itu ada di persamaan 3, persamaan ke-8, di mana X itu adalah kubah acak dan juga parameter-parameternya seperti location U dan scale sigma dan C shape C. Nah, jika kita cari fungsi kepadatan peluangnya dengan mencari turunan pertamanya, ada muncullah persamaan ke-9. Perhatikan bahwa pada persamaan ke-8 dan 9 itu fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusinya itu terdefinisi untuk parameter C atau si parameternya C shape itu untuk yang nilainya 0 dan yang bukan 0. Dan perhatikan juga batas-batas yang menjamin bahwa si fungsi ini ada yang di bawah persamaan ke-8 dan 9. Nah, perhatikan juga ini bisa dibuktikan ya untuk C sama dengan min 1 itu dia mengikuti distribusi uniform 0, sigma. Nah, di sini kita juga akan menaksir parameter-parameter yang ada di distribusi GPD. Nah, pertama itu kita tertarik untuk menaksir parameter si threshold atau si U. Nah, cara untuk menaksir si parameter threshold ini nggak bisa menggunakan si MFE. Alasannya kenapa? Karena di fungsi likelihood dari si distribusi GPD ini dia itu unbounded atau tidak terbatas terhadap si U ini tidak terbatas atau unbounded terhadap fungsi likelihood. Sehingga kita mencari metode lain yaitu dengan plot MRL. Nah, plot MRL ini bisa didapatkan dengan memisalkan sampel acak X1 sampai Xn yang memiliki distribusi GPD dan nilai parameter threshold yaitu U lebih besar sama dengan U0 dan nilai threshold U merupakan batas bawah yang merupakan realisasi dari X1 sampai Xn, yaitu U lebih besar sama dengan X statistik urut pertama, yaitu minimum dari si X1 sampai Xn. Nah, di sini kita akan mencari MRL dengan menggunakan persamaan 10. Nah, untuk diberikan realisasi yang X1 sampai Xn yang merupakan sampel acak, muncullah dan kita taksir si mean residual life plotnya itu dengan taksiran yang berada pada persamaan ke-11.
Nah, dengan si NU adalah banyak observasi yang memiliki nilai yang lebih besar dari si U, dan X statistik ke I merupakan yang mana, dan statistik XI merupakan statistik urut yang mana XI lebih besar dari U untuk I sama dengan 1 sampai NU. Nah, karena telah ditunjukkan si min access EU itu linear terhadap threshold U, maka dipilih nilai threshold U itu yang memiliki plot MRL yang linear terhadap si threshold yang lain. Nah, bisa dilihat di gambar kedua ini. Nah, di gambar kedua ini kita memilihnya itu sebenarnya subjektif, tapi ada ketentuannya itu, subjektivitasnya itu, yaitu plotnya itu dipilih jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti sisa nilai yang di atas si akses si U itu atau si threshold itu akan lebih sedikit nilai untuk apanya si EU-nya itu si banyak observasinya, sehingga itu akan memunculkan variansi yang lebih besar. Tapi jangan juga yang makin ke kiri. Kenapa? Karena makin ke kiri ini dia belum terlihat si fungsinya itu linear. Maka kita pilih yang ini nanti diceknya itu bisa dengan menggunakan si nilai si R square untuk melihat kelinearannya. Setelah ditaksir parameter threshold U yang tadi, akan ditaksir juga parameter lainnya dari GPT, yaitu ada parameter scale sigma dan parameter shape C. Misalkan sampel acak X1 hingga Xn saling bebas dan berdistribusi identik dan mengikuti distribusi generalized Pareto dengan nilai parameter threshold yang tadi U yang sudah diketahui. Untuk parameter scale sigma dan parameter C itu juga dapat ditaksir menggunakan metode MLE dengan memaksimumkan fungsi likelihood dengan memilih salah satu parameternya. Dapat dilihat pada persamaan 12 ini adalah fungsi likelihood untuk generalized Pareto distribution. Ada untuk C yang tidak sama dengan 0 dan ada untuk C yang bernilai 0. Nah, untuk menaksir nilai dari sigma dan C-nya itu yaitu dengan cara melakukan turunan parsial fungsi log likelihood-nya terhadap salah satu parameternya yang akan ditaksir. Untuk persamaan 13A yaitu turunan parsial dari fungsi log likelihood generalized Pareto distribution tadi terhadap parameter scale sigma, dan yang untuk persamaan 13B yaitu turunan parsial terhadap fungsi log likelihood terhadap parameter shape atau C dengan batas sebagai berikut. Untuk sigma lebih besar dari 0, untuk C yang kurang dari sama dengan 0, dan sigma lebih besar daripada C X statistik terurut minus parameter threshold yang tadi untuk C yang lebih besar daripada 0 dengan statistik terurut yaitu maksimum dari X1 hingga Xn. Nah, ini untuk kasus yang tadi di persamaan 13A untuk C yang sama dengan 0, maka hanya parameter scale sigma saja yang ditaksir, yaitu dapat diperoleh taksirannya pada persamaan 14, yaitu taksiran sigma yaitu X bar dikurangi threshold U yang tadi. Dan untuk parameter shape yang C-nya tidak sama dengan 0, dapat diperoleh pada persamaan 15A dan 15B untuk taksiran sigma dan taksiran C-nya. Untuk yang 15A dan 15B akan digunakan pendekatan numerik untuk menaksirkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai rate terjadinya gempa bumi. Nah, sama seperti yang tadi kita misalkan si MW merupakan kubah acak momen magnitude gempa bumi yang jenisnya itu main shock dan berdistribusi GPD, generalized Pareto. Nah, kita misalkan V itu adalah kubah acak yang menyatakan banyak tahun terjadinya gempa bumi dengan ketentuan si momen magnitude itu ada di layar ya, yang bersyarat tadi terjadi pertama kali. Maka di sini M dengan M itu adalah trigger momen magnitude dan MT adalah momen magnitude threshold. Nah, fungsi kepadatan peluangnya itu ada di persamaan ke-16. Perhatikan bahwa di sini kita menggunakan fungsi kepadatan peluang yang pertama itu discrete. Alasannya kenapa discrete? Karena pada kenyataannya bahwa
tahun terjadinya gempa bumi itu sangat besar. Jadi kita bisa menyederhanakannya dengan puba acak diskret. Yang kedua, kita lihat bahwa fungsinya ini memiliki distribusi geometrik dengan parameter P. Nah, distribusi geometrik ini dipilih karena memang karakteristiknya sesuai dengan narasi kalimat yang ada tadi, yaitu gempa bumi itu terjadi pada pertama kali dengan gagal dengan peluang 1 min P, dan suksesnya dan pada tahun ke P dengan terjadi sukses dengan peluang si P. Untuk ekspektasinya ada di persamaan ke-17. Nah, kita definisikan juga ARI atau annual recurrence interval, di mana ini merupakan ekspektasi banyak tahun hingga gempa bumi dengan momen magnitudo yang ada di layar terjadi pertama kali. Definisikan ARI merupakan 1 per peluang si momen magnitudo itu, atau si Z nanti. Nah, definisikan juga N, yang merupakan banyak gempa bumi yang terjadi dengan momen magnitudo yang ada di layar, yang mengikuti distribusi Poisson. Jadi bedakan P itu adalah banyak tahun, sedangkan N itu banyak gempa bumi yang terjadi. Dengan parameter si lambda itu 1 per hari. Masuk ke modul selanjutnya pada earthquake catastrophe model, yaitu ada inventory module. Di inventory module sendiri tadi sudah dijelaskan akan dibahas mengenai taksonomi properti atau bangunannya, dan seperti lokasi dari properti atau bangunan itu sendiri. Dapat dilihat ini contoh tabelnya dari paper Tapu Bolon et al. 2023, di mana di sini ada nomor bangunan atau properti yang diamati, kemudian ada longitude juga, kemudian ada latitude dari propertinya, kemudian ada klasifikasi taksonomi dari bangunan tersebut. Diasumsikan bahwa letak propertinya atau bangunannya itu berada di suatu lokasi yang sama. Jadi misalnya di sekitaran suatu titik gitu. Nah, nilai valuasi dari bangunan taksonomi sendiri dituliskan pada bagian struktural ini, di mana itu adalah nilai yang perlu dikompensasi jika terjadi kerusakan pada bangunan tersebut. Kemudian ada penjelasan mengenai taksonomi bangunannya sendiri itu. Jadi taksonomi bangunan yang digunakan itu berdasarkan dari Global Earthquake Model atau GEM building taxonomy. Jadi building taxonomy-nya itu dibagi 4 poin. Yang pertama ada material sistem penahan, kemudian ada sistem penahan beban, kemudian ada tingkat ductilitas, dan ada tingginya juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul yang ketiga yaitu adalah vulnerability module. Vulnerability module ini digunakan tujuannya itu untuk mengkonversi nilai-nilai yang ada pada inventory tadi, dan juga untuk menghitung secara geofisika dari struktur tanah yang ada, struktur tanah dari si properti itu, kemudian dikonversi ke si loss ratio. Nah, di sini sebagai pengantar untuk si GMPE yang muaranya yaitu adalah fungsi atenuasi nanti. Nah, di sini ini merupakan ilustrasi jarak yang dipakai antara kejadian gempa bumi dan juga si site atau si properti itu. Nah, di sini juga dari Lembaga National Earthquake Hazard Reduction Program atau NHRP, mereka telah mengklasifikasikan ada 5 jenis tanah atau si site berdasarkan nilai PS30 atau kecepatan gelombang seismik geser atau shear wave rata-rata dari permukaan sampai kedalaman 30. Nah, sebelum kita menghitung fungsi atenuasi, jadi di fungsi atenuasi yang akan dipakai nanti diperlukan jarak gempa ke site yang diaproksimasi dengan persamaan Haversin. Persamaan Haversin ada di persamaan 30, 20, 20A dan 20B. Nah, perhatikan bahwa persamaan Haversin ini sebenarnya asalnya itu mengasumsikan bahwa si bumi itu berbentuk bola. Namun sebenarnya ada juga pendekatan yang lain yang
tapi kalian menggunakan ini karena kesederhanaannya. Nah, untuk fungsi atenuasi sendiri, fungsi atenuasi itu mengeluarkan output spectral acceleration. Jadi di spectral acceleration di sini ada 3 pendekatan yang sebenarnya yang terdapat di layar di sini. Namun kita hanya memakainya terutama di fungsi atenuasi BC hydro. Jadi di fungsi atenuasi BC hydro ini dia itu memiliki variabel yang kategorikal, contohnya dari jenis gempanya seperti intercept atau interface, dan juga beberapa fungsi-fungsi scaling seperti depth, faba, dan site-nya. Nah, untuk vulnerability curve sendiri, vulnerability curve di sini itu di sini bagian teman saya bilang. Jadi setelah dijelaskan oleh Raymond tadi, pada fungsi atenuasi kan akan menghasilkan yang dinamakan spectral acceleration. Nah, pada vulnerability curve sendiri akan digunakan spectral acceleration untuk mengetahui kerugian atau loss ratio-nya. Jadi untuk mengetahui nilai loss ratio-nya akan digunakan yang dinamakan vulnerability curve. Jadi vulnerability curve sendiri itu plot antara persentase loss ratio dan spectral acceleration. Jadi kan tadi sudah dibahas mengenai taksonomi bangunan dan spectral acceleration sudah diperoleh, maka dapat diperoleh nilai loss ratio menggunakan grafik vulnerability curve yang berdasarkan oleh Martins dan Silva pada tahun 2020. Jadi untuk taksonomi bangunan yang berbeda-beda, untuk nilai spectral acceleration yang sama, maka tidak akan memberikan nilai loss ratio yang sama. Terus juga untuk nilai, misalnya suatu taksonomi A dan taksonomi bangunan B memiliki nilai spectral acceleration yang kecil. Nah, misalnya yang si A loss ratio terlalu gede dan si Coba taksonomi tunjuk supaya kami harus menduga-duga ya mana yang kalian maksud. Contoh. misalnya dari sini ini tuh gambar 7 adalah perbesaran dari grafik tampilan ini. Jadi misalnya aku pakai warna aja untuk yang oranye. Ini misal untuknya spectral acceleration yang kecil, ini si yang loss ratio untuk yang oranye lebih tinggi daripada misalnya yang hijau di bawahnya. Namun untuk spectral acceleration yang besar, ternyata tidak otomatis yang oranye tetap bakal lebih besar daripada yang hijau. Ternyata yang di spectral SA-nya yang lebih besar itu yang hijau lebih tinggi daripada yang oranye. Nah, kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu loss module. Di loss module, kita di sini pertama kali akan membahas tentang kernel density estimation. Nah, gunanya apa sih KDE ini? KDE ini gunanya itu untuk menghitung total financial loss distribusinya secara non-parametrik. Jadi, secara singkat, KDE ini sebenarnya membuat bobot dari si data-data dari si observasi di sekitar titik observasi. Nah, bobotnya itu ada banyak jenis-jenisnya. Contohnya di sini ada yang bobotnya itu tergantung jenis kernelnya. Jadi kernelnya itu di sini ada dijelaskan mengenai yang rectangular atau yang umumnya atau yang nama lainnya uniform. Ada juga Evashnikov dan juga Gaussian. Nah, tapi kalau yang akan dipakai untuk even loss table pada yang slide selanjutnya ada dua kernel, yaitu Gaussian dan juga Evashnikov. Misalkan rubah acak NI menyatakan frekuensi gempa bumi ke I, dan XIJ menyatakan besar total kerugian total financial loss ke J akibat gempa bumi ke I. Dengan XI1, XI2 hingga XIN itu diasumsikan saling bebas dan berdistribusi identik. Asumsikan bahwa NI itu dan XIJ saling bebas. Jadi collective risk model itu dapat dinyatakan misalkan SI yang menyatakan agregat loss akibat gempa bumi ke I.
bisa didefinisikan dengan persamaan nomor 29, di mana SI itu adalah penjumlahan dari total financial loss pertama akibat gempa bumi ke I, ditambah total financial loss kedua akibat gempa bumi ke I, hingga penjumlahan total financial loss ke NI akibat gempa bumi ke I. SI itu mengikuti distribusi majemuk atau compound distribution, dengan distribusi NI-nya disebut distribusi primer dan XIJ sebagai distribusi sekunder. Maka ekspektasi dari SI atau aggregate loss dapat dituliskan sebagai berikut pada persamaan nomor 30. Kemudian juga ada variansi untuk aggregate loss atau variansi SI dapat dituliskan pada persamaan nomor 30 sebagai berikut. Nah, dari modul-modul yang tadi kan diperoleh banyak nilai. Nah, jadi di akhir itu nanti akan dibangun yang namanya event loss table. Nah, jadi ada contoh event loss table berdasarkan sumber dari paper Kampu Bolon et al. Tahun 2023. Jadi di sini event ID itu menyatakan gempa kesekian gitu. Dan kemudian ada NI yang menyatakan tadi frekuensi dari gempa itu sendiri. Jadi NI, ekspektasi NI dan variasi NI itu diperoleh dari persamaan 19 yang tadi yang di mana persamaan itu merupakan persamaan 19 tadi itu mengikuti asumsi dia berdistribusi Poisson. Kemudian ada ekspektasi dari XIJ dan variasi XIJ atau total financial loss tadi diperoleh dari kernel density function estimation. Kemudian ada tapi itu harus mudah juga yang mana yang kau baca. Dari estimation untuk ininya ekspektasi total financial loss dan variasi total financial loss. Kemudian untuk aggregate loss tadi diperoleh dari persamaan 29 di slide sebelumnya, dan ekspektasi aggregate loss dan variansi aggregate loss diperoleh dari persamaan 30 dan 31 di slide sebelumnya. Jadi untuk dalam proses klaim asuransi itu banyak observasi yang bernilai 0 dan klaim lainnya juga yang bernilainya itu sangat besar. Kan karena apa banyak nilai 0 tuh pasti kalau jika asuransi bencana pasti orang kan nggak mau mengklaim, nggak mau semoga nggak kena bencana gitu, jadi pasti banyak nolnya. Nah, jadi digunakan two-part model untuk memodelkan tadi, karena modelkan misal S menyatakan total agregat annual loss dengan cirinya yang tadi banyak observasi bernilai 0 dan ada yang nilainya sangat besar. Nah, untuk fungsi peluangnya dapat didefinisikan pada persamaan nomor 32. Untuk S bernilai 0, maka peluangnya itu adalah P, dan untuk nilai S yang lebih besar dari 0, peluangnya adalah 1 min P dikali dengan fungsi kepadatan peluang dari distribusi kontinu yang berparameter theta. Jadi untuk two-part model yang digunakan pada tugas akhir ini, yang pertama ada Bernoulli log normal, kemudian ada Bernoulli gamma, dan ada yang ketiga Bernoulli Weibull. Di sini ada fungsi kepadatan peluang untuk model Bernoulli log normal, kemudian ada fungsi kepadatan peluang untuk Bernoulli gamma, kemudian ada fungsi kepadatan peluang untuk Bernoulli Weibull. Fungsi kepadatan second distribution ya. Kemudian ada juga ekspektasinya untuk masing-masing model dan ada variansinya untuk masing-masing model. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ukuran risiko yang akan dipakai di model ELT di sini. Kan sebelumnya juga sudah dijelaskan si total financial loss itu dimodelkan dengan KDE, dan juga si total aggregate loss dimodelkan dengan two-part model. Nah, di sini di akhirnya itu kita akan menghitung si ukuran risiko. Nah, ukuran risiko di sini itu memiliki 4 aksioma. Jadi aksioma ini ada translational invariance, subadditivity, positive homogeneity, dan monotonicity yang bentuk matematisnya itu ada di persamaan yang di sebelah kanan dari sini. Ini berdasarkan Edward Axner tahun 1999. Dan juga untuk jenis ukuran risikonya itu kami memakai value fx dan value fx.
Untuk value at risk di sini, kita misalkan Kuba Acak S menyatakan si total aggregate loss yang dengan fungsi distribusinya F besar dan si delta adalah tingkat kepercayaan dan dengan ya nilainya itu 0 sampai 1 ya. Nah, value at risk di sini dihitung dengan persamaan yang ada di persamaan 35. Nah, persamaan 35 ini yang dibedakan untuk si S Kuba Acak discrete, yaitu dengan menggunakan infimum dari si S itu yang dengan syarat si F besar lebih besar sama dengan si delta, dan juga continue yaitu inverse-nya langsung. Nah, perhatikan bahwa si value at risk ini tidak memenuhi sifat sub-additivity, sehingga value at risk ini ukuran risikonya itu tidak koheren. Namun dia ini sering dipakai karena kesederhanaannya. Nah, mengapa tidak koheren tapi tetap kita pakai? Karena value at risk ini kita gunakan untuk diperlukan untuk menghitung tail value at risk. Di mana tail value at risk ini merupakan ukuran risiko yang koheren. Untuk tail value at risk itu memiliki persamaan ke 36. Nah, secara interpretasi tail value at risk itu merupakan rata-rata nilai kerugian yang berada di atas value at risk itu sendiri. Nah, ini adalah hasil ukuran risiko setelah di-fitting dengan two-part model untuk kernel Gaussian, Evashchennikov, dan dengan hari yang berbeda, yang 250 dan 500. Nah, ini dibuat tabelnya ini untuk skenario persentil yang berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaan asuransi yang menetapkan dia mau di persentil keberapa untuk manajemen risikonya. Dan ada rencana kerja selanjutnya dalam tugas akhir kami ini. Jadi untuk selanjutnya nanti ini akan diberi data berupa ELT yang berdasarkan aplikasi OpenQuake. Jadi perbedaannya itu dari ELT yang dari OpenQuake dengan yang kami pelajari itu yang pertama, yang perbedaan pertama itu untuk ukuran tidak pastian dari ELT di OpenQuake itu tidak ditunjukkan, sedangkan yang kita pelajari ada ukuran ketidakpastian. Yang mana kami perlu lihat? Enggak itu. Enggak, maksudnya ini kan ada. Paling perbedaannya lagi yaitu dari sumber gempanya. Untuk yang OpenQuake ada fault atau terus kemudian ada subduction atau megatrust dan ada bending off atau deep background. Sedangkan untuk yang kita pelajari hanya dari megatrust. Kemudian untuk perbedaannya lagi dari moment magnitude untuk distribusinya untuk moment magnitude dari OpenQuake menggunakan Gutenberg picture, sedangkan yang kita pelajari menggunakan GPD atau Generalized Variable Distribution. Kemudian untuk frekuensi digunakan temporal Poissonian. Kalau yang kita pelajari hanya menggunakan Poisson. Kemudian untuk severitasnya untuk OpenQuake tidak diketahui. Untuk yang kita pelajari menggunakan kernel density estimation yang tadi. Nah, selanjutnya setelah TA1 ini kami akan merencanakan kerja kami sebagai berikut. Setelah kami mendapatkan ELT dari ELT yang berisi AAL atau Annual Average Loss dari tim peneliti LPDP dan aplikasi OpenQuake, kami akan mengasumsikan karena dia tadi deterministik dan dia nggak ada ukuran ketidakpastiannya, jadi kita mengasumsikan si AAL yang diberikan itu merupakan si ekspektasi dari si S. Jadi kami mengasumsikan itu mengikuti 4 distribusi, yaitu gamma, log normal, inverse Gaussian, dan yang terakhir Pareto. Dan kami akan memisalkan beberapa skenario coefficient of variation di mana persamaannya merupakan mu per rataan per si standar deviasi, dan setelah itu kami menaksir parameter distribusi yang ada menggunakan data CP dan AAL. Selanjutnya kami mensimulasikan atau membangkitkan data ELT distribusi total agregat loss. Selanjutnya kami mendapatkan ukuran risiko untuk persentil tertentu, dan yang terakhir
kami membuat skema reasuransi excess of loss dengan retensi optimal berdasarkan value at risk yang menggunakan teori dari tugas akhir dapat. Ini merupakan contoh dari ELT yang kami pakai. Ya, tidak ada ukuran seperti ekspektasi N dan variansi dan sebagainya. Dan ini teori dasar untuk menghitung premi reasuransi yang akan kami pakai di TA selanjutnya, yaitu AL atau ekspektasi F ditambah loadings yang terdiri atas expect dan rates. Atau kami misalkan itu koefisiennya alpha dari si AL. Nah, di mana AL ini ya terdapat di sini ya ekspektasi loss per tahun yaitu biaya tahunan semua kejadian stokastik setahun. Nah, dengan persamaannya ini data pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi tugas akhir kami. Kami persilakan kepada Pak Agus untuk jika ada pertanyaan boleh. Wah, terserah Pak. Jadi mau tanya mereka dulu atau dua presentasi langsung? Oke, gini. Karena ini judulnya sama ya. Ya. Saya mohon izin. Aha. Siapa namanya? Raymond dan Enggak, Raymond. sorry. Oh, maaf. Ini Albert ya dan Raihan. Mohon maaf ini pas sesi tanya jawab ini Ya. di luar dulu. Nah, Kenapa? Saya ini kehabisan pertanyaan soalnya. Pasti nanya hal yang sama kan ya ini. Nggak apa-apa ya. Nanti baru saya dipanggil kan ya. Biar aja nanti kan pertanyaannya sama saya pikir kan. betul. Jadi jawabannya ada bisa bilang. Saya setuju itu. Jadi Arkan sama Albert jangan jauh. Ada nanti kayaknya pertanyaan akan sama kok. Betul sekali karena pertanyaannya sama. Sekarang materinya kan aman. Baik, terima kasih ya. Oke, gini, ini catatan saya dulu ya. Nggak boleh lihat itu ya Zoom. Nggak boleh. Oke, percayalah ya. Baik, oke, ini catatan. Kita sebetulnya agak sedikit salah tangkap. Jadi yang datang ke saya karena ada 2 orang ya. Jadi saya pikir kan biasa satu orang ada kemiripan tapi nanti bedanya di mana gitu kan. Satu waktu ke WA itu ke siapa tanya begitu. Saya. Tanya, oh nah jadi datang yang 2 yang nanya ada gitu ya. Bingung saya jadi agak ini. Jadi oke, pertama ini nanti biasa sampaikan ke yang sebelah. Judul harus beda per individu. Karena nanti di sidang sarjana akan kelihatan nanti kalau judulnya sama. Pasti jadi pertanyaan itu. Ya, nanti datanya beda. Nah itu, jadi itu eksplisit Ya. disebutkan di judul. Dan berarti ada 4 data yang berbeda nanti. Ya. Ya. Nah itu catatan gunungnya nanti saya khawatir pas di apa namanya di sidang itu akan ditanya itu bedanya di mana. Ya. Jadi nanti termasuk di penulisan TA Anda ya. Oh iya. Judulnya juga sama ya. Walaupun di awalnya akan sama itu saya pikir biasa kayak optimasi misalkan Ya. optimasi teori apa namanya simpek ya gitu aja. Tapi nanti begitu datanya berbeda, modelnya berbeda, ini pasti bedanya di situ. Nah itu disebut itu. Jadi nanti Penting itu. penting Bu ya, dan itu di sidang di situ. Dan judul TA beda-beda. Harus beda itu. Penulisan buku TA juga. Beda jadi sama. Jadi saya khawatir ada pertanyaan nanti ya. Jadi pasti dicek itu ada yang ngecek gitu. Oh jadi sama gitu. Begitu beda judul ataupun datanya apa, kasusnya di mana itu nggak ada masalah. Mestinya menurut saya nggak ada masalah. Ya. Kalau lihat di 2 ini secara bahasa sudah dibuat beda ya. Maksudnya kelompok ini ya nggak sama. Nanti saya tinggal lihat Raymond sama Wira nanti TA-nya harus beda itu. Ya, harus beda. Oke, baik. Sekarang ke pertanyaan. Nah, CAT model itu apa sih? CIT model itu catastrophe model. Catastrophe model. Saya nggak tahu kalimat itu nggak ada di seminar ini nggak disebut langsung singkatan aja gitu. Ya, mungkin perlu dengan maksudnya ada ini disingkatnya CIT model. Oke, nah sekarang ke halaman 11 di situ coba. Halaman 11. Oke, halaman 10, sorry saya 10 karena 2 slide 10 dulu. Baik, nanti Anda mau ngetik pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Tugas saya ini.
Mengutipnya menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Coba itu satu A itu masih 10 pangkat 10 pangkat ini tambah berapa? Tambah 2,7. Koma titik itu. Oh, iya, titik, Pak. Maksud saya itu. Oh, Pakai bahasanya itu. Itu sering terjadi kan itu. Ya, itu yang saya bilang. Nanti di bab pendahuluan kalian harus declare. Oke, declare betul. Tanda Titik, maksudnya apa? Apa? Ada koma, kan itu. itu. Karena tergantung software. Betul. Tapi Ya. sulit nggak kalau Anda ganti itu cara nulisnya aja jadi koma gitu. 2,7 misalkan. Kadang-kadang print out-nya bagus. Oh, di sananya. Baik. Oke. Siap. Mereka Paling di declare ya. Oke, bisa di declare aja ya. Konsisten bahwa untuk kebutuhan hasil simulasi ini maka kami mendefinisikan bahwa koma ada sebagai apa, titik sebagai apa gitu. Baik. di bab pendahuluan. Oke. Baik, formula ini ya. Ini M itu ada 1000 nggak? MI bisa 1000 MI. Nanti tergantung satuannya, Pak. Jadi Itu kan 6,5. Pertanyaan saya 6,5. Itu bisa 10.000 nggak MI-nya? Moment magnitude. momen magnitud Normal itu berapa? Itu saya gitu. kalau di kejadian nyata harusnya nggak mungkin sampai. Makanya pertanyaan saya itu apa fungsi itu begitu atau harus terbatas? Oh, terbatas. Nah, mungkin kasih batas paling sebetulnya nggak ada masalah, tapi kan nggak logis. Kalau sampai 10.000 mungkin nggak pernah terjadi. Normalnya berapa? Jadi Anda pilih misalkan MI-nya itu batas atasnya berapa, batas bawahnya misalkan berapa. 0 misalkan gitu ya. Anda pernah plot nggak fenomena fungsi 1 titik A itu? TMI itu. Itu kan waktu atau selang ya, sebagai batas selang waktu dan waktu 2 gempa bumi. Saya melihatnya gini ya. Jadi kalau ada MI di tahun segini terjadi, M tahun segini terjadi, berarti yang dikurangin itu ya. Selang waktu itu kan maksudnya. Tahun biasanya cuma itu detik. Oh, di sini hari. Detik, menit atau detik. Hari. Oke. Artinya hari gitu ya maksudnya aneh gitu kan ya. Oke. Nah, pernah diplot nggak gambar kurvanya kayak gimana gitu? Nyobain. Tadi saya sih ngecek. Paham nggak kayak gimana fenomenanya? Kalau untuk plotnya belum sih, Pak. Gampang. Kalau nggak ngeplot coba pakai eksponen aja yang paling gampang. Eksponen itu gimana coba? Dugaan Anda plotnya gimana? Itu kan basisnya 10 itu. Kalaupun nggak ambil fungsi eksponen lah, ini gini paling gampang lah. Pangkat segitu aja. Kan trennya kan sama itu. Pakai pangkat berapa gitu. Tadi saya sudah ngeplot di M6.5 gitu ya. Apa itu? Dua-duanya. Yang D mah gampang. Yang D kan bisa gambar sekaligus. Saya ingin lihat trennya gimana sih? Logisnya itu. Kan berarti kalau Anda lihat di bawah 6,5 grafik yang bawah. Nah, kalau misalnya RI-nya kalau misalkan nggak terlalu detail ya, saya cuma ingin kualitatif aja. Coba tulis di kanan dulu pangkat misalkan di papan tulis di kanan paling kanan di kanan. Agak jauh aja, jauh. Nah, pangkat lambda 1 lambda dalam kurung T kurang T itu ya. MI atau boleh lah MI dikurang suatu konstanta C misalnya. Nah, C-nya kan itu bisa macam-macam tuh, 2,3 dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa sih kalau gambar kayak gitu? Anda kan bisa duga dari situ sebetulnya. Gambarnya gimana? Di plot E terhadap itu TMI misalkan. TMI. T fungsi dari MI sama dengan Anda paham nggak? Gambar itu gimana caranya? Dan MI-nya kan positif. konstantannya sembarang aja. C-nya sembarang. Itu maksudnya. Saya misalkan Pino. Ya. Oke, ya. Yaitu pasti. Oke. Lambdanya positif misalnya. Ya, Pak. Gini. E pangkat lambda MI. Gambar gimana? Pangkat lambda. Coba tulis. E pangkat lambda I MI. Oke, gambarnya gimana? Jadi dari
MI-nya 0 berarti dia nilainya oke, jadi gimana gambarnya? Positif. Baik, oke. Nah, yang atas gimana gambar? Yang atas berarti C ya. Kan belajar. Itu kan artinya apa sih? MI dikurangi C itu? Berarti dia itu Kurvanya dikali jadi Kurvanya di gimana ya? dikali Yasmin ya? Ini gimana kurvanya? Jadi Mengecil. Ulangi, gini. Bukan. Ini kalkulus Anda supaya punya sense-nya. Coba tulis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kuadrat. Y sama X kuadrat. Gambarnya gimana? Jangan situ. Kurva beda. Y sama X kuadrat. Dua-duanya juga saya tanya. Sama Wira ya? Oke, Y sama X kuadrat. Kasar aja. Y sama X kuadrat. X kuadrat. Oke? Kuadratik, parabolik. Baik, oke. Sekarang coba Wira. Y sama dengan X kurang 1. Y sama dengan Ada yang bisa tolong cari spidol ke bawah ke Y sama dengan minta spidol dalam kurung ya. X kurang 1 kuadrat dalam kurung kuadrat. Nah, gimana gambarnya? Kalkulus nih. Ya gambar yang sama aja biar kelihatan. Yang atas gambar dari situ taruh di mana gambar. Atau siapa Raymond juga nggak apa-apa jawab. Ya, gimana? Kurva yang sama tetapi gimana tadi Raymond? kurvanya sama tapi digeser ke kanan Sejauh satuan. Nah, gitu maksud saya. Oke, itu yang saya ingin Anda jawab. Baik. Ya. Jadi kalau begitu, TMI ini dari ekspon itu gimana gambar? Gimana jadi? Yang ini apa yang ini? Yang atas kan yang bawah sudah gambar kemana tuh? Nah, yang itu gimana tuh dari gambar yang udah gambar tuh? Kan Anda udah gambar tuh. Nah, gimana jadinya? Kayak tadi nggak mengecil, bukan? Karena dia C-nya ini ada Kayaknya positif. Jadi kurva yang sama tetapi geser digeser sejauh C1. C. Coba tulis C-nya di mana misalnya? Kita misalkan C itu positif. Positif. Iya, taruh di mana C-nya misalnya? Taruh di situ. Nah, gimana gambarnya berarti? Oke. Geser. Jadi yang kurva yang tadi, yang negatifnya juga digambar. Yang awal tadi E lambda IMI, biar gampang. E lambda IMI, gambar semua dari min taingan sampai yang positifnya gambarnya gimana? Yang ini dulu ya Pak. Ya, karena nanti gampang. Kalau yang ini Gambar. jika dia satu, berarti kalau untuk satu berarti mengikuti. Oke, yang di kiri? Kalau untuk yang kiri satu berarti dia jadi dia Betul, baik. Nah, sekarang geser ke kanan sejauh C. kanan stop. Berarti, jika dipindahkan geser semua. guys, karena dia ada di C, Ya. bisa ke kanan. Terus gimana? Dengan nilai satunya itu di C. Yes. Tapi dia hanya berlaku dari 0 sampai C. Ya. C-nya di sini 6,5. Misalnya gitu loh. Berarti hapus gambar yang yang paling yang di kanannya hapus. Misalnya 6 C. C itu 6,5 lah. Jadi hapus yang paling kanannya. Paling kanannya hapus.
Nah, gitu. Nah, yang satu lagi, yang positif, yang lebih dari 6,5 gimana gambarnya? Itu E, lambda I, MI plus D, misalkan gitu. Jadi penggeserannya berlawanan. Ke kiri, berarti tidak bias. Ya, nanti tolong Anda gambar. Yang itu bagus digambar ya. Ya, Anda supaya punya ini. Ya. Supaya punya dugaan, oh perilakunya begini. Jadi kalau Anda lihat gambar itu, artinya apa sih sifat dari TMI-nya? Selang waktu kejadian dua buah gempa kan yang kekuatannya MI. Jadi kalau MI-nya makin besar, di mana kira-kira selang waktunya? Makasih ya. Ini Untuk T-nya. Berarti nilainya taking. Bukan tangga. Kan nilainya ada tuh. Makin besar, jadi masuk ini. Fungsinya monoton naik ke monoton turun. Monoton naik. Monoton naik artinya apa? Kalau MI-nya makin besar, maka selang waktu makin besar. Artinya apa sih? Dugaan kita bahwa gempa yang besar itu selangnya itu sangat besar. Gitu. Jadi kalau tahun 2020 yang besar tuh mungkin gitu kan maksudnya gitu ya. Logis maksudnya ya. Baik, oke. Kalau yang DMI juga sama, ya. Saya kira, tapi itu jaraknya dalam kilometer kan gitu ya. Baik. Oke. Saya coba baca. Maka untuk gempa bumi dengan momen apa? Maka untuk gempa bumi dengan momen mengikuti Ya. gempa bumi ke I plus K bukan gempa main shock jika. Nah, terus. Yang pertama, beda waktu kejadian antara gempa bumi ke I dan gempa bumi ke I plus K lebih kecil dari TMI. Oke, bisa ditulis dalam bentuk matematiknya. Oke, tapi artinya gitu. Ada yang kurang itu tuh. Maka untuk gempa bumi dengan momen magnitudo M, gempa bumi ke ini M tuh gimana maksudnya M? M itu apa? Si MI sama dengan M. Apa? M? M-nya sama dengan M. Apanya sama? Si MI, si momen magnitudo. Nilai si M kan di sini nilainya ada poin dari. Oke. Jadi ini kan ya si konstantannya dianggap sebagai M. Ya tulis dong. Apa namanya kan dengan maksudnya setiap Anda memberi, ada beberapa nih saya setujuin ya. Apa namanya? Ada yang Anda sebut sebagai apa? MT itu apa? Saya pasti tahu. Kalau tanya MT itu apa nanti? MT itu sebagai completeness threshold. Nah, ini threshold M kan? Tapi nggak ada di situ kalimatnya. Saya cuma menduga. Jadi tolong nanti dilengkapi. Nanti salah sampai ke sini. Yang sebelumnya dulu. Ini Pak. Apa? Di suatu batasan yang disebut sebagai oke, tapi M besar itu apa? Di slide berikutnya ada. Itu M besar itu apa? Sebelum. Nah itu juga boleh. Di situ juga ada tuh. M besar itu apa? Itu ada tuh. Kalimat itu coba. Ya itu. Ya betul. Nah itu fungsi keseluruhan untuk menghubungi momen bagi itu bisa dari sama dengan MT. MT-nya apa? Ya, sini belum dijelaskan. Jadi MT itu di sini Pak, kita dari misalnya ada data gempa bumi, kita tertarik yang bersifat acak ya. Kita tertarik melihat si distribusinya itu. Poinnya adalah itu harus didefinisikan MT-nya. Ya, baik. Oke, tapi ke slide yang sebelumnya dulu. Nah, dua kalimat ini yang tadi Anda bilang main shock jika. Beda waktu kejadian antara gempa bumi ke I dengan gempa bumi ke I kurang 1 itu jadi apa sih? Kan tadi didefinisikan bahwa TMI adalah selang waktu dan batas selang waktu dua gempa dengan momen magnitudo MI kan gitu ya. Nah sekarang beda waktu antara gempa bumi ke I dengan gempa bumi ke ini lebih kecil dari, berarti kan itu harus sesuatu T kan? Betul. T dalam kurung sesuatu. Bisa disilang matematikanya enggak? Beda waktu kejadian antara gempa bumi ke I dengan gempa bumi ke I tambah K itu jadi apa? Coba kira boleh ya. Jadi kalau anda baca TMI itu kan waktu atau selang waktu dua gempa bumi dengan momen magnitudo MI itu TMI. Selang waktu.
Ya, magnitudonya MI. Sekarang kalau saya punya ini, selang MI dengan antara T dengan MI dengan MI plus K. itu saya ada nggak bisa nggak? Coba kan tulis matematika ini gimana? Bisa nggak? Itu sudah saya ingatkan Oh. waktu bimbingan saya bilang ini perbaiki karena kalian kan melihat jarak Jarak itu antara antara dua gempa bumi. Bumi ya, M yang momen magnitude yang ke I, MI, kemudian MI tambahkan plus K, I plus K gitu. ya kan? Ya, Jadi kalian mau melihat apakah gempa bumi yang ke I plus K itu main shock atau tidak kan gitu dilihat karena nanti I-nya kan jalan terus kan dari satu Betul. sampai mana? cuma dia jeda apa namanya? Iya. Laginya K kan? Jadi kan Laginya kita punya list gempa bumi. Betul. 1, 2 sampai 4. MI tetapkan. Ini itu kan cek kan waktunya kan. Betul. MI tetapkan kan? Hmm. I berapa? Nanti K-nya kan berjalan tuh. Anda sekarang menghitung apakah mensok atau bukan? Kan begitu ya? Kan dua syarat yang dipenuhi. Selang waktu Selang- jalan. lebih besar dari TMI. Saya kata bisa. Anda kan ngitungin bisa? Ngitung mensok bisa nggak? Kan itu maka untuk gempa bumi dengan momen magnitudo M, gempa bumi bukan gempa bumi mensok, berarti yang ngitung bukan gempa bumi mensok bisa kan? Kalau di data bisa. Nah itu tulis dalam formula matematika kan bisa. Anda kan ngerti sebenarnya cara ngitungnya kan ya gitu ya. Jadi kalau yang saya bayangkan, saya ambil dulu MI. Berapa misalkan? 5,5 kan gitu ya. Terus K-nya gerakan kan? Nah, kalau setiap nanti TMI lebih besar dari yang TMI yang tadi berapa? 5,5 itu ada sebagai bukan mensok kan gitu ya. Kalau yang lebih besar kan gitu ya. Ya, gitu. Betul ya? Kayak gitu kan bisa itu. Nah, bisa nggak dibuatkan ininya ya? Formulanya. Bu sama perannya sampai berapa? Pokoknya kita kan maksimal. Saya jam 2 ya? Tadi jam 2 lewat Oke. 4 kita mulai. 3 lebih ya? Ini Kan masing-masing 1 jam. Ah. Nanti mereka kan 1 jam juga. Oke, berarti 3 lebih seperempatnya Nanti nanti. kita sampai Baik, oke. setengah 4 juga nggak apa-apa. Baik, oke. Nah, mungkin saya tunda nanti pertanyaan sebagian buat mereka. Iya, Oke, ini cara nulis ya. Halaman 2, halaman berikut 11. Nah, ini kadang-kadang begini, ada beberapa notasi yang BM itu seperti satu notasi. Padahal Anda masuk perkaliannya, mungkin A kurang B titik M gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi betul. Kadang-kadang aku tuh bingung, kita pakai dot itu kan berarti perkalian antara Kalau dianya skalar, dipandangnya seperti perkalian biasa aja. perkalian biasa. Nah, tapi kalau vektor, Produk itu kan ya. kalau vektor, nah berarti kan itu. Tapi sebenarnya kalau dia jadi skalar kan tetap perkalian standar aja biasa sama aja. Ini skala. Nah, jadi B.M itu ya BM sebetulnya. Tapi kalau vektor berarti kan perkalian komponennya kan gitu kan. Jadi Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini dia harus kasih dot atau gimana? sama aja Bu, titik aja. Sama aja walaupun itu dipandang sebagai R1 skalar kan sama definisinya. Ya kadang-kadang itu seperti soalnya B itu soalnya konstanta dari parameter. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau begini kadang-kadang orang mengamati sebagai satu ini. Kan BM gitu loh, padahal kan enggak, ya. Padahal bukan. Oke, baik. MT tadi minta apa sudah ada sebutkan di situ di slide yang berikutnya, tapi MT-nya itu ya termasuk sebelah slide berikut. Termasuk ZT itu apa? Ada di mana itu ZT? Ya maksudnya definisi Z apa itu? Parameter scale ZT, bukan katanya threshold kayak gitu enggak ada. Threshold. ZT itu enggak ada kaitan dengan itu, enggak ada. Distribusi apa sih perubahan acak dari si pengelolaan itu thresholdnya Pak? Kalau saya gitu pasti ada indeks ini kan sebutkan gitu yang lengkapnya. Mungkin bagus nanti kalau ada di buku daftar simbol Bu ya. Ya. Standar tuh daftar simbol tuh. Ya. Ada daftar simbol. Baik. Itu catat itu. Oke, mungkin nanti ada yang sama ya nanti mungkin waktu nggak apa-apa deh. Halaman 15 deh, halaman 15 mungkin 5 menit lagi paling lama. Ini apa yang terjadi? C-nya boleh satu nggak? C-nya boleh tuh yang nomor 10. Satu kurang, saya perhatiin saja itu. Ya. Boleh nggak? C-nya harus memenuhi apa? Apa itu? C-nya harus memenuhi syarat apa? Oh, syarat-syarat. Nah, ini itu kalau misalnya C. Tulis nama dengan satu. Mana syaratnya di mana?
belum ada. Nah, tulis nanti. Kayak ada tuh si tidak nol, si yang nol kan. Ya. Oke, baik, baik. Oke, logis kalau gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini anak numeriknya pakai apa? Tekniknya apa? Dia Jadi parameter interaksi apa sih? Yang 15A di halaman berikut. 15A, 15B itu apa yang mau dicari? Oh, ini Sigma dan N. Iya, Pak. Sigma dan N. Betul Pak. Sigma dan si ya bukan. Apa parameter yang mau dicarinya, Pak? Sigma Untuk dan- parameter shape sigma tidak nol, masih sesuai dengan sistem persamaan berikut. Oh, sigmanya aja Pak. Karena kan ya sigma dan si betul. Sigma dan C. Ya, sigma dan si. Dari Oke. dua sistem persamaan. Pakai apa? Pakai apa? Kalau numerik Bukan, Anda pakainya package apa? package. R itu apa? Di sini Ada pakai DR, item. Pakai R. Di Teknik- ada penafsir parameter GPD itu sudah ada. Ada. Pakai apa teknik optimasi? Kan bisa dicek itu. Dicek. Package-nya itu misalkan apa namanya? Apa? Apa sih namanya? Leven bar apa gitu kan? Coba saya ingin tahu aja. Supaya kebayang. Atau pakai Newton Raphson atau apa kira-kira gitu. Ya, itu perlu dicek. Cek. Karena di R itu dikasih tahu. Kasih tahu pasti itu. Walaupun memang Hmm. sekarang itu R yang terakhir itu bukan R yang terakhir, Hmm. tahun terakhir itu kalau menaksir parameter GPD itu langsung keluar gitu. Oke, Tapi baik. kalian bisa cek metode numeriknya apa gitu kan. Ya, Tapi ya. kan tidak apa solusinya itu kan tidak Mudah, ya betul. eksplisit begitu. Betul betul. Ya. Jadi Harus- jadi ini C dan sigma yang ditaksir. Ini Anda pakai teknik metode yang untuk persamaan linear atau tak linear kira-kira aku lihat ini. Kalau melihat ini karena dia ada sigma berarti harusnya kalau menurut kan dia nih sigma berarti dia kan kayak penjumlahan gitu tapi kalau kita itu nggak bisa ini Pak. Menurut saya karena Dia dia total ada linear, pecahan. persamaan linear total linear jawabannya. Karena dia pecahan berarti kan ada untuk nggak bisa langsung linear gitu. Jadi artinya tak linear. Kenapa? Karena Dari mana Anda bisa mengatakan dia tak linear? hmm, Kalau linear itu kayak gimana sih bentuk kayak linear? kalau Oke, coba. boleh Nah, bisa Sambil kuliahnya Pak kalau matrik kan matrik. itu materi Persamaan linear ya gitu kan. Sehingga Anda bisa pakai matriks kan. Pakai dimensi Gauss tuh kan kayak itu. Di sini nggak bisa. sistem bersamaan. Oke, baik. Yang jelas Anda bisa tulis nggak dalam bentuk itu 15B. Kalau nggak bisa, berarti dia tak linear. Ya, baik. Oke. Oke, jadi oke, saya kira cukup deh. Ya, nanti yang lainnya buat yang sebelah. Ada yang sama juga nih saya tanya. kalau untuk kami bisa tetap di sini. Enggak, saya di sini aja. Anda kan udah nggak perlu lagi ditanya sama saya kan. Kalau yang itu nanti saya kalau bisa bertanya nanya apa lagi. Oke, Cukup. cukup. Oke ya. Mungkin kami tutup ya. Ya, saya betul. Ya, terima kasih buat Bu Duma dan Pak atas kritik, pertanyaan dan juga saran-sarannya. Dan harapannya untuk tugas akhir kedua akan segera kami perbaiki beberapa hal yang Beda ya. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wira Punten dihapus aja itu. Ya. Tadi suruh gambar lagi soalnya. Pertanyaannya. Ya. Baik. Ini Raymond. Ada coretan-coretan saya tuh Pak, yang saya diperbaiki dulu PPT-nya, juga diperbaiki draft TA-nya ya, yang sesuai dengan perbaikan yang tadi dimasukkan masukan dari Pak Antus Silvi dan juga yang saya diskusi ya, Raymond Wira ya. Oke, Wira tolong panggil temanmu yang dua lagi si Adnan sama si Albert. Ya.
Raymond, kalian itu magang sampai kapan? 6 bulan. Hah? Ya sekarang regulasinya di sana minimal 6 bulan gitu. Terus kamu kan ya Februari itu sih mono. Bolak balik itu sekali seminggu. Sekali seminggu. Tapi magangnya cuma sekali seminggu saja kan? Full. Jadi selainnya itu nanti bakal aku kasih jadwal kuliah. Jadi biar make sure kakaknya nggak ganggu di sebelum kuliah. Tapi kan jadwal kuliah itu bukan berarti kalian free sesudah kuliah. Yang saya tangkap udah beres belum TA2-nya? Belum. Yang saya tangkap itu Bu Duma khawatir. Iya. Anda nggak bimbingan maksudnya begitu, iya kan? Iya. Hah? Bisa. Enggak, kalau bimbingannya mungkin tidak ada masalah mengerjakan. Oh, mengerjakan. Mengerjakannya itu. Saya tuh satu mahasiswa saya udah kerja, Bu. Dapat tahu? 2000 berapa tuh? 18. Dapat tuh 2018 berapa ya? Ini mahasiswa bimbingan saya. Bukan. Bimbingan saya udah lama itu, udah kerja. Heeh. Ya sampai sekarang belum diterusin lagi. TA-nya. Ya, Duh. udah kerja dia. Dulu kan si Jason Emmanuel itu super gitu. Sampai nggak ada waktu apa kerja full time di Alias. Benar-benar. Masternya fast track. Iya. Itu kan Silakan. Ini ya. iya, kadang-kadang perusahaan itu nggak mikir juga, mereka magangnya harus 6 bulan. Satu lagi Ini 3 hilang. bulan, sekarang 6 bulan. Satu lagi hilang. Udah saya tinggal nulis tinggal TA2 nulis ini. Nggak muncul. Tapi kalau jadi pengawas ujian nggak ada. Pengawas ujian Jatinangor ketemu dengan saya. Sudah mau punya Pak. Ya, sudahlah. Wah, sudah bosan saya. Udah saya panggil apa kayak gitu. Sudah. Paling nanti di ujung-ujung nanti kita harus meluluskan ke paling begitu ujung-ujung. Itu sepertinya kita harus meluluskan. Masih lulus nilai jelas. Ini dua. Oh ya, Albert sama Ya, ya. Adnan. yang ini. Baik, ini sih. Ini kalian punya tadi nggak dia dimatikan begitu turunkan dulu. Kita tahu. Ya, tutup. Oh, laptop ini. Pakai laptop ini tadi ini kan slide-nya Raymond sama. Kalau lewat Zoom kan bisa langsung. Dari Zoom, oh dari mana? ganti ke Belum, ini masih yang lama. Tapi masih jalan. Kalau enggak kan biarin aja, kan nggak ada masalah. Masih recording. Stop dulu aja. Ya stop boleh, terus nanti mulai lagi aja.